keindahan kehidupan itu secara biologi itu ada karena waktu itu terbatas, Mas. Tapi kita kan manusia di dunia ini pengen rasanya hidup lama gitu kan, 200 tahun, 300 tahun. Hancock itu kan dia makhluk being, bukan manusia. Yang hidup berabad-abad. Bosan. Iya, bosan. Dia mengalami kebosanan, kemudian berperilaku seenaknya sendiri karena dia tidak memiliki purpose. Kita perlu kembali menyadari apapun yang kita lakukan di dunia ini, itu kan segala sesuatunya berasal dari tubuh kita secara biologis. Apapun perbuatan baik kita, kata-kata baik yang kita ucapkan, kata-kata kurang baik yang kita ucapkan, semuanya berasal dari biologi tubuh kita. Terus bilang, Mas, pikiran itu nggak nyata. Siapa bilang? Apa yang kita inginkan, informasi itu kita dapat dalam hitungan detik. Itu menciptakan jurang yang sangat besar antara kenyataan dengan apa yang kita pikirkan. Nah, apa yang kita pikirkan dan kenyataan itu kemudian campur aduk jadi satu, membuat yang namanya alostasi slot kita tidak berhenti untuk diisi terus. Jadi pertanyaannya bukan kenapa saya belum punya apa-apa hari ini, menjadi apa yang bisa saya lakukan hari ini supaya apa yang saya inginkan 10-20 tahun yang akan datang akan saya bisa dapatkan. Jadi bagaimana membalikkan kesadaran itu jauh lebih baik lagi ke jagat alit di tubuh kita. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan pakar berkelas. Ada Mas Riza Putranto. Welcome to the show. Ya, terima kasih Mas. Bagi yang belum tahu, Mas Riza adalah seorang pakar biologi molekuler. Dan hari ini aku yakin teman-teman yang konsumsi podcast ini bakal lebih pintar, terutama kalau kita ngomongin tentang ilmu biologi. Mas Riza, bagi teman-teman yang menonton podcast ini, dan mereka penasaran siapa orang di depan aku, bagaimana cara Mas Riza memperkenalkan dirinya dengan bahasa anak kecil, bahasa yang mudah dipahami oleh siapapun. Oke, makasih Mas Bilal. Senang banget saya bisa hadir di sini. Mungkin kalau saya diminta untuk memperkenalkan diri dengan bahasa anak kecil, mudahnya saya seorang pemain. Ya, jadi saya pemain yang dimainkan bukan bola, bukan raket tenis, tapi mikroskop, pengamatan, dan kemudian juga analisis. Maka kita menyebutnya saintis, ya kan? Atau ilmuwan. Yang dipelajari apa sesuai dengan bidang yang saya ikuti ketika saya sekolah, yaitu biologi sebetulnya. Tapi di S3 saya mengambil langkah untuk mempelajari sesuatu yang tidak terlihat, yaitu DNA, sel. Sehingga kami dulu menyebutnya, kalau mau disampaikan dalam bahasa anak-anak, sebetulnya ilmuwan biologi molekuler adalah dukun DNA. Dukun DNA, Dukun DNA. Karena kami melihat sesuatu yang tadinya tidak terlihat, tapi dia ada. Ukurannya sangat kecil sekali. Molekul itu berukuran 1/1 juta meter. 1/1 juta meter. Jadi ukuran 1 meter dibelah 1 juta kali. Itulah molekul atau molekuler. Itu sebabnya kita mempelajari itu. Kenapa dipelajari? Karena segala sesuatu yang besar selalu dimulai dari hal yang paling kecil. Ya kan Mas? Kalau manusia segala langkah, kita mau berjalan jauh. Saya ingin berjalan sampai ujung Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ya harus dimulai dari satu langkah. Untuk mempelajari tubuh manusia atau organisme apapun, mau hewan, tanaman, ya harus dimulai dari satu langkah, yaitu sel mereka. Jadi kira-kira itu Mas. Aku penasaran Mas Riza, ini pertanyaan yang basic sekali ya, karena tadi ada kata-kata pemain yang juga mengamati gitu ya. Bagaimana seorang Mas Riza itu mengamati fenomena di mana banyak orang yang gampang banget sedih, baperan ya, terus terluka sedikit mungkin secara psikis, susah move on dan segala macam. Dari kacamata biologisnya nih, apakah ada peran-peran sel dalam tubuh kita yang bikin kita mungkin susah melupakan masa lalu, dicuekin dikit baperan gitu, emosian, dendam? Ya, oke. Ini saya agak textbook sedikit. Ya. Tapi ini berkaitan dengan seluruh kehidupan kita, Mas. Sebagai makhluk hidup, sebelum saya menjawab masalah sedih tadi. Kita semua harus mengenal 4 konsep biologi. 4 konsep, Mas. Yang pertama adalah homeostasis.
Jadi homeostasis. Homeo artinya keseimbangan, stasis kondisi. Jadi kondisi keseimbangan. Contohnya apa? Kalau di dalam tubuh kita, contohnya adalah suhu tubuh kita selalu dijaga pada kisaran 36,5 sampai 36,7 derajat Celcius. Naik 1-2 derajat sudah panik kita, Mas. Ya kan? Tubuh kita selalu menjaga di situ. Sel-sel di tubuh kita selalu mengukur jumlahnya setiap hari harus relatif sama. Kalau kurang ditambah, kalau kelebihan dikurangi. Itulah tubuh kita. Jadi tidak lebih, tidak kurang. Dalam konteks fungsional ya Mas ya. Dalam konteks fungsional. Nah, ada konsep kedua. Konsep kedua adalah hormesis. Hormesis. Bahasa mudahnya, sedikit stres membuat kita lebih tangguh atau meningkatkan standar kita atau menaikkan derajat kita. Itu bahasa, saya ringan-ringankan bahasanya. Udah mulai ringan itu ya. Oke, ringan. Naikkan derajat. Contohnya apa, Mas? Contohnya olahraga. Orang yang sering olahraga, ototnya terlatih, dia lebih bugar dibandingkan mereka yang tidak pernah olahraga atau hidup dengan sedentary life. Kemudian puasa. Orang yang puasa akan menunda sel-sel di tubuhnya untuk terus bekerja, memberikan dia waktu berhenti, kemudian dia akan bekerja lebih baik lagi, diperbaiki dan lain sebagainya. Oke ya. Kalau kita tarik ke perilaku manusia, orang yang rajin belajar akan punya potensi kemampuan untuk menghafal lebih tinggi ketimbang yang mereka tidak baca buku kan gitu. Itulah hormesis. Pas belajarnya nggak enak Mas. Ya, nggak nyaman. Stres kan. Pas puasanya kok pengennya segera beduk aja ya kan. Pas olahraga kok rasanya baru olahraga 1 hari aku sudah di OMS. Delay onset muscle ya kan. Problem itu. Udah pegel-pegel. Nah, ada konsep ketiga. Konsep ketiga adalah allostasis. Tulisannya ALLO stasis. Allostasis. Allostasis adalah kondisi di mana kita bertahan secara aktif. Ini kalau sepak bola di Liga Serie A Italia namanya catenaccio ini. Bertahan dia. Aktif tapi bukan pasif ya, aktif. Ya, aktif. Jadi dia bertahan. Contohnya, orang yang kurang tidur selama berminggu-minggu. Ya dia masih tetap bisa beraktivitas, tapi ya tidak fit, tapi dia bertahan kan. Orang yang menahan stresnya berminggu-minggu, dia masih bisa beraktivitas, tapi tidak secara normal, tapi masih bisa. Itu namanya allostasis. Jadi allostasis itu bertahan secara aktif. Tapi nggak dapat apa-apa Mas. Kalau hormesis, kita belajar sesuatu dari itu, tapi kalau allostasis, kita hanya bertahan, aktif. Oke. Yang terakhir, konsep keempat adalah nekrosis, Necrosis. Nekrosis. Kalau nekrosis itu artinya nekrosis, artinya musnah, Mas. Kalau kita tidak bisa mempertahankan segala sesuatunya, berarti musnah. Tubuh biologis kita bekerja dengan 4 aspek ini. Setiap hari mereka atau sel-sel di tubuh kita berusaha untuk bekerja dengan cara homeostasis, punya hormesis sedikit banyak di beberapa case, bahkan saat kita menghadapi masalah, nanti akan kita kembali ke pertanyaan Mas yang sedih itu. Kemudian kalau tidak bisa ngapa-ngapain, tubuh kita akan allostasis, akan berusaha untuk bertahan, makanya nyebutnya di istilah biologi allostatic load. Seberapa banyak load yang bisa kita terima. Yang terakhir kalau nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah nyerah, ya sudah, nekrosis. Berarti sudah musnah kita Mas. Kembali ke kesedihan. Apakah kesedihan berpengaruh ke tubuh kita? Jawaban singkatnya, ya. Apakah tubuh memperlakukan kesedihan itu sebagai sesuatu yang buruk di tubuh kita? Jawaban singkatnya, ya dan tidak. Itu bergantung kepada individunya. Kalau Mas Bilal, saya marahi sekarang sebagai, misalkan saya atasan Mas. Saya marahin Mas. Mas adalah seseorang yang punya pemikiran yang luas, punya pengalaman yang luas. Kalau saya marahi terus Mas, oke, aku akan berusaha lebih baik lagi. Mas sedang melakukan apa namanya? Hormesis. Oke? Ya. Staf yang lain. Sedikit stres, tapi tahu kita bakal berkembang gitu. Oke, dia marahin saya nih, berarti saya harus berjuang lebih baik lagi. Tapi ada orang lain tidak seperti Mas Bilal. Misalkan saya dimarahi bos saya, lalu bilang, Riza kamu itu gini. Yang saya lakukan, kok atasanku marahin aku ya? Perasaan selama ini nggak pernah dia marahin saya. Gitu. Yang saya lakukan apa coba? Allostasis. Bertahan saya secara aktif.
Kira-kira menurut Mas Bilal, mana yang lebih berkembang, Mas Bilal atau saya? Tentu saja Mas Bilal. Ya, hormesis. Hormesis. Nah, tujuan hidup seseorang itu sebetulnya saat dia mengalami sedih, tidak hanya sedih Mas, sedih, kecewa, marah, itu tujuannya adalah untuk apakah kita melakukan hormesis atau alostasis. Hormesis akan kembali ke homeostasis, keseimbangan. Alostasis akan jarang sekali kembali ke homeostasis kalau kita tidak melakukan hormesis. Paham nggak Mas? Paham. Oke. Jadi kesedihan itu baik buruknya bergantung kepada kita sendiri. Contoh, apa yang ngangkat gelas. Ini ringan loh Mas. Kalau kita angkat begini selama 1 menit, that's fine. 2 menit, oke. 5 menit, oke. 1 hari Mas. Mungkin tangan ini nggak terasa. Kalau kita angkat ini selama 2 hari atau seminggu, mungkin tangan kita sakit dan tidak bisa kembali seperti semula. Kita ibaratkan itu seperti alostasis, bertahan. Selama sedih itu ditahan terus-menerus, ya jadi permasalahannya bukan masalah beban sedihnya, tapi berapa lama kita menanggung sedihnya. Di dunia sains, biologi, tidak ada jangka waktu sampai saat ini, menurut bukti ilmiah, seberapa lama kita bisa menahan kesedihan. Ada soalnya di kasus-kasus banyak yang bisa menahan cuman beberapa jam, sampai ada yang menahan berminggu-minggu. Kalau menurut sains, rasa sedih diproses di otak itu kira-kira 5 hari. Kira-kira 5 hari. Jadi ada yang bilang sedihnya 10 hari, 6 bulan, itu bergantung pada orangnya. Terus kenapa kita bisa sedih lama-lama? Karena alostasis itu berkaitan erat dengan apa yang kita pikirkan juga. Jadi balik lagi juga ke otak kita. Kalau kita putarkan terus kaset yang sama dengan kesedihan itu kita bumbui, ya beban yang kita angkat tadi itu akan semakin lama. Jadi saat menjadi manusia itu tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kesadaran atas semua perasaan yang kita punya untuk kita sadar, oh saya sedang alostasis nih. Aku harus kembali ke hormesis untuk bisa kembali ke homeostasis. Orang yang cerdas dalam konteks emosional dan juga intelektual itu bisa menyeimbangkan ini. Dan kita semua jangan khawatir, oh saya tidak secerdas emosional itu, bukan. Kita bisa belajar dari situ. Itu sebabnya biologi molekuler atau biologi yang mungkin saya usung juga itu berusaha untuk memasukkan kesadaran itu kepada kita semua, bahwasanya sebetulnya kalau kita menyadari 4 konteks biologi ini aja, banyak hal yang bisa kita lakukan Mas. Wow. Itu kira-kira. Wow, itu bagus banget Mas. Ini dari kacamata kehidupan ya aku melihatnya ya. Sesimpel kayak orang-orang yang mungkin mencemaskan masa depan, orang-orang yang mungkin sekarang di fase 20-an. Aduh Bil, aku nggak tahu harus mengejar apa di hidup ini. Aku sangat takut ke depannya aku mungkin tidak punya pasangan yang bagus, aku tidak punya uang yang cukup dan segala macam. Mereka mungkin lagi di fase alustasisnya. Oh ya. Mereka tidak bisa menggambarkan bagaimana hidup yang balance harusnya, dan kalau mereka melihat dari kacamata fase ini yang berat ini justru fase untuk kamu berkembang harusnya. Karena ketika kamu melewati fase ini, ketika kamu nanti mencapai satu titik, kamu lebih mengapresiasi titik itu gitu. Betul. Karena udah melewati fase itu dan itu mindset hormesis. Iya, betul sekali. Itu aku dapat ilmu yang baru dari kacamata biologi tapi di-apply di kehidupan, jadi sangat-sangat menarik gitu ya. Bagi orang-orang yang menonton sampai di menit ini, Mas Riza, tapi mereka masih sangat bingung bagaimana menghadapi fase-fase kecil-kecilan kayak misalnya, aduh aku overthinking, terus tiba-tiba aku sakit perut, terus aku GERD dan segala macam. Bagaimana mereka bisa aware terhadap cara mainnya sel-sel di tubuh mereka supaya mereka tuh bisa lebih balance gitu. Jadi yang menyebalkan dari tubuh kita, kita menyebalkan dari sudut pandang kita sebagai manusia, terutama di otak kita. Otak kita itu tidak bisa membedakan ancaman fisik nyata dan ancaman yang kita ciptakan sendiri. Rasa sakitnya sama, ungulate cortex yang mengatur. Jadi di bagian otak kita ada yang mengatur terkait dengan itu. Otak kita nggak bisa membedakan ancaman fisik nyata dan ancaman yang kita ciptakan sendiri. Rasa sakitnya sama, banyak riset sudah membuktikan itu. Artinya apa? Artinya penting sekali untuk kita itu kembali mengenali alostasis kita dan juga hormesis kita.
Kalau mau dibuat tabel. Saya sering bikin tabel. Ini alostasis atau homoresis ya gitu. Kalau alostasis berapa banyak saya bisa nahan, kalau ini harus dibuang, saya harus buang. Jadikan hormesis kah? Atau saya harus belajar untuk mengendalikan itu, karena load itu kan bisa dibuang. Jadi ketika otak kita nggak bisa mengenali mana yang nyata, mana yang tidak nyata, rasa sakitnya menjadi sama. Di sisi lain, kita hidup di era di mana impuls digital itu sangat kuat banget. Bahkan saat kita bangun tidur, terbiasa kita buka handphone, pastinya kita menemukan banyak sekali impuls-impuls yang ada di sosial media contohnya. Nah, impuls-impuls itu yang membuat kita jurang antara ancaman fisik nyata dan ancaman yang kita buat sendiri itu besar. Itu menciptakan ekspektasi yang di pikiran kita dengan kenyataannya tambah jauh. Contohnya, kalau dulu mungkin tahun 70-an, 80-an, orang tua saya kan pernah karena berkaitan dengan karir ya. Jadi ayah saya bekerja di suatu pulau di Indonesia, ibu saya ada di Yogyakarta gitu. Tahun 70-an, 80-an. Nggak ada handphone, Mas. Bagaimana caranya mereka berkomunikasi adalah dengan surat, yang mungkin sampainya dari pulau itu ke Yogyakarta pun 2 mingguan. Jadi apa yang dilakukan ibu saya? Ya menunggu dengan pasrah. Surat datang, oh suami saya baik-baik aja gitu kan. Zaman sekarang Mas nggak seperti itu. Apa yang kita inginkan, informasi itu kita dapat dalam hitungan detik. Itu menciptakan jurang yang sangat besar antara kenyataan dengan apa yang kita pikirkan. Nah, apa yang kita pikirkan dan kenyataan itu kemudian campur aduk jadi satu, membuat yang namanya alostasis load kita tidak berhenti untuk diisi terus. Isi aja terus. Apapun Mas bisa kita ciptakan. Mas Bilal lihat saya, Mas Riza kayaknya sehat-sehat aja, padahal saya sedang sakit. Mungkin di sosial media. Saya lihat Mas Bilal, namanya Mas Bilal bagus-bagus aja. Kok aku nggak bisa ya seperti dia? Itu kita loh Mas yang menciptakan. Bahkan Mas Bilal tidak ketemu saya untuk perlu. Jadi saya tiba-tiba jadi tidak suka sama Mas Bilal. Lah ya kan, hanya karena itu. Apaan sih sosial media gini aja di post. Itu siapa yang menciptakan Mas? Kan kita sendiri. Nah, jurang inilah yang membuat akhirnya kemudian Mas tahu sendiri, atau kita coba jelaskan, di tubuh kita, di pikiran kita, dengan tubuh kita kan dihubungkan oleh satu saraf kranial nomor 10. Keren sekali namanya. Nervus vagus. Vagal nerve. Apa yang kita pikirkan, karena nervus vagus itu menghubungkan antara otak ya lewat belakang sini sampai ke paru-paru, lambung, pencernaan atas, pencernaan bawah, liver sampai bawah. Apa yang mengganggu pikiran kita akan mengganggu sebagian dari organ ini. Jadi kalau tadi disebutkan GERD atau lambung, secara saintifik dibuktikan juga bahwasannya pikiran yang stresnya tinggi bisa memengaruhi asam lambung juga secara tidak langsung. Karena ada runtutan urutannya. Nah, itulah kalau pikiran kita tadi balik lagi, allostatic load kita masukkan, kemudian gara-gara saya melihat Mas Bilal pergi ke luar negeri misalnya liburan ke Korea, lalu muncul perasaan tidak nyaman di saya, iri dan lain sebagainya, yang saya ciptakan sendiri. Pikirannya turun ke bawah, jadilah GERD atau asam lambung yang saya ciptakan sendiri juga. Jadi akhirnya secara biologi apa Mas? Secara biologi message-nya adalah atau pesannya adalah bagaimana kita balikkan itu. Berarti yang kita perlu atur adalah allostatic load-nya. Bagaimana kita kurangi allostatic load-nya. Misalnya sekarang banyaklah manajemen bagaimana mengatur konsumsi kita di sosial media atau dunia digital di sekitar kita. Ya kita yang ngatur sendiri. Kalau kita biarkan diri kita masuk ke zona allostatic load yang tidak berhenti kasih beban yang sangat banyak, ya berpengaruhnya ke fisik kita tanpa kita sadari. Nanti kalau ke dokter bilang, Bapak psikosomatis ini. Gitu. Nanti kita ketawa, dari mana ya psikosomatisnya? Padahal kita sedang menciptakan itu every single day. Gimana obrolan kami tadi? Seru ya? Bagi kamu yang mau nonton offline podcast Suara Berkelas, kita ada special event khusus untuk teman-teman berkelas yang serius mau join. Penasaran? Bisa klik link di deskripsi. Sampai jumpa. Ya, dari tadi aku senyum-senyum sendiri Mas, karena aku berpikir bahwa
Aku kadang nggak bisa ngebedain mana ancaman yang memang nyata sama ancaman yang aku create sendiri gitu. Ya. Dan ketika kita buka sosial media, impuls digital tadi bikin kita tuh susah membedakan. Ya. Berarti kakek nenek kita yang ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu, kan isi selnya sama kan. Sama. Tapi dari luarnya itu yang berbeda gitu. Mereka tidak terpapar buka HP di pagi hari, mereka nggak nge-scrolli 5 jam sehari gitu. Berarti apa yang jadi problem terbesar yang dari kacamata biologi ya, mungkin 20-30 tahun ke depan, kalau masyarakat kita pada umumnya terlalu gampang ke distract sama impuls digital tadi, mereka nggak bisa membedakan lagi mana ancaman dari luar dan mana ancaman yang mereka create sendiri. Kira-kira apa menurut Mas Riza? Apa yang jadi berbahaya? Yang menjadi berbahaya sekarang kita sudah merasakan sebetulnya. Ada istilah no viral no justice sekarang. Bisa diulangi? No viral no justice. No viral no justice. Oke, aku kira tadi kata-kata biologi. Bukan, bukan. Bahasa Inggris no viral no justice ya. Jadi kalau nggak viral nggak ditindak kan gitu. Itu kan istilah ya. Tapi itu bisa kita maknai artinya segala sesuatu kalau pengen kita lihat harus viral. Keharusan untuk viral itu membuat kita manusia itu mudah banget dicekokin dengan yang namanya allostatic load. Oke ya. Itu zaman sekarang, Mas. 30 tahun dari sekarang, mungkin segala informasi, sekarang saja yang namanya algoritma pun memilihkan preferensi untuk kita. Ya. Kita ngeklik satu tema, keluar di home kita itu semua. Ya kan jadi akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi adalah sebuah pengembangan koneksi di otak kita namanya neuroplastisitas. Itu yang sangat spesifik untuk orang-orang tertentu. Itu yang menakutkan adalah kita akan seperti orang kalau makan makanan junk food dia makan terus itu. Karena dia suka dengan rasa asinnya dan lain sebagainya. Itu aja terus. Terus ada yang suka makan sayur aja terus. Akhirnya diversity dari kompleksitas manusia itu akan menjadi berkurang sebetulnya. Akan ada mereka yang di masa yang akan datang kesulitan untuk mencerna informasi karena dia taunya di satu sisi saja. Ini kita bicara masalah dunia digital dengan segala preferensi kita. Di satu sisi ada orang yang sukanya di sisi sana aja. Jadi akan menurut saya komunitas di manusia ini akan lebih terpisah-pisah di masa yang akan datang sesuai dengan preferensinya masing-masing. Itu akan menimbulkan disparitas antara manusia. Padahal manusia itu adalah saya nggak bilang sebaik-baiknya manusia, tapi idealnya seorang manusia adalah yang mengenal hampir semua materi. Mas belajar psikologi, tapi boleh saja Mas Bilal belajar biologi kan? Saya kenal biologi, tapi boleh banget saya belajar filosofi. Gitu. Atau saya belajar hal lain. Sama seperti saya ilmuwan biologi, tapi saya sangat menyukai Neil deGrasse Tyson. Yeah. Saya menyukai mikrokosmos dan lain sebagainya. Itu sebabnya kemudian saya mengenali materi seperti jagat alit. Ya karena kita mengembangkan diri dari banyak konteks. Nah problemnya adalah Mas kembali lagi ke ancaman yang nyata sama ancaman yang tidak nyata atau kita ciptakan sendiri tadi itu, tapi rasanya sama. Itu menentukan banget materi yang akan kita asup di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang saya yakin dunia digital akan jauh lebih bising dibandingkan saat ini. Ya karena dengan kemudahan Mas. Ya. Gak usah begitu, 5 tahun yang lalu ketika mungkin saya memulai content creating, mungkin jumlah content creator di Indonesia mungkin hanya sekitar, saya kurang tahu datanya lah, mungkin 1-2 juta ya. Sekarang katanya 8 juta. 5 tahun sudah naik 8 juta. 30 tahun lagi mungkin semua orang content creator. Jadi semua orang content creator dengan idenya, dengan mindsetnya segala macam. Kalau kita sebagai konsumen tidak pandai-pandai untuk memilah, kemudian mengambil makna juga dari situ, bisa bayangkan apa yang terjadi. Mungkin sekarang untuk bisa cemas kita butuh melihat beberapa informasi yang negatif. Mungkin di masa yang datang 1 aja cukup, Mas. Jangan-jangan sekarang 1 pun udah cukup. Di masa yang datang jangan-jangan cuma 5 detik atau 1 detik video pun sudah cukup. Nah ini yang sangat, menurut saya sangat menyeramkan di masa yang akan datang. Nah dari konteks biologi ini istilahnya adalah allostatic load yang jauh lebih besar
ketimbang hormesis maupun homeostasis. Bahkan kita tidak diberi kesempatan tubuh kita untuk kembali ke homeostasis. Allostatik aja terus. Nah ini yang menurut saya sangat merepotkan kita di masa yang akan datang. Kalau kita tidak pandai memilih dan menyadarinya dari sekarang, gitu Mas. Kalau memang 10-20 tahun lagi itu sangat bising ya. Semua orang mungkin jadi content creator. Let's say ketika kita buka KTP ada nama IG kita di KTP karena semua orang jadi kreator ya. Simpelnya yaitu bagaimana caranya kita di dunia yang sangat bising, bukan kita gampang mencerna ya, tapi lebih tepatnya karakter kita yang harus diperkuat gitu. Kayak misalnya hari ini orang-orang yang menurut aku sangat-sangat berkelas yaitu ketika dia emang buka HP, tujuannya nggak cuma konsumsi, tapi konsumsi untuk produksi, konsumsi untuk belajar. Jadi dia bisa mengontrol, bukan algoritma yang mengontrol dia gitu ya. Tapi kalau tadi seorang Mas Riza membahas tentang jagat alit, apakah jagat alit itu sebenarnya kalau dikontekskan ke sosial media sama kayak Explore, Instagram misalnya, atau algoritma yang bermain, atau seperti apa jagat alit itu? Ya, kita punya 37,2 triliun sel di tubuh kita. Kalau berat badan kita 70 kg, Mas. Jadi berat badan saya 83,3 kg. Jadi kurang lebih sel di tubuh saya ada sekitar 40-an triliun. Oke ya, itu sel kita sendiri. Yang setiap hari ada yang digantikan, ada yang beregenerasi dan lain sebagainya. Kalau kita bisa melihat ke dalam nih, ke dalam diri kita, itu di dalam tubuh kita tuh udah seperti alam semesta. Makanya namanya jagat alit. Kenapa alam semesta? 40 triliun itu jumlah yang sangat banyak. Banyak banget. Sel darah kita, seperti sel darah merah itu mengokupasi kurang lebih 20% dari rongga-rongga di tubuh kita, karena dia keliling kan. Jadi kalau kita melihat tubuh kita di dalam itu adalah suatu alam semesta yang sangat sibuk sekali. Sibuk banget dia. Cuma kenapa sih manusia nggak bisa menyadari itu? Karena memang kita ditutup untuk kalau kita bisa menyadari setiap detak, setiap gerak dari sel kita, bakal nggak kerja gitu Mas. Jadi apa ini? Ada suara apa di telingaku gitu kan? Padahal sel imun sedang kerja misalnya. Dan lain sebagainya. Terus kenapa kita di cut off dari kesadaran itu? Kalau itu pertanyaan filosofis ya, filsafat ilmu ini. Pertanyaan filosofisnya, kita diberi satu organ di kepala kita yang punya 86 miliar neuron atau sel saraf yang bekerja satu sama. Kalau satu sel saraf saja bekerja, dia tidak bisa menciptakan kesadaran. Tapi begitu dia berinteraksi satu sama lain, dia bisa menciptakan kesadaran. Jadi kesadaran menyadari bahwasannya diri kita menyadari. Jadi kesadaran untuk kesadaran. Hewan ada yang punya kesadaran, Mas. Seperti oktopus bisa memilih bola dunia yang kiri apa yang kanan, itu ada kesadarannya dia, tapi terbatas. Kalau manusia, dia punya kesadaran untuk menyadari dirinya itu sadar. Makanya konteksnya kalau kita marah-marah sama orang kan, Bapak sadar gak sih kan kalimatnya gitu. Soalnya dia sadar kalau dia salah, tapi dia tidak mau mengakui kalau dirinya salah, makanya dia ngegas duluan kan gitu. Jadi manusia itu ada di konteks yang sangat kompleks itu. Tapi kita perlu kembali menyadari apapun yang kita lakukan di dunia ini, itu kan segala sesuatunya berasal dari tubuh kita secara biologis, apapun. Perbuatan baik kita, kata-kata baik yang kita ucapkan, kata-kata kurang baik yang kita ucapkan, semuanya berasal dari biologi tubuh kita. Terus bilang, Mas pikiran itu nggak nyata. Siapa bilang? Pikiran nggak nyata. Oke lah, kalau itu mau berdebat secara saintifik, iya. Tapi saya kembali ke biologi. Pikiran itu datang dari mana? Dari sel otak. Sel otaknya ada nggak? Ada loh, bisa dilihat di mikroskop. Bagaimana dia berinteraksi satu sama lain. Produknya adalah mind, pikiran kita. Yang abstrak menurut kita, tapi menurut sel saraf kan itu adalah saltatasi dari impuls listrik, neurotransmitter, ya kan? Itu nyata secara biologi. Hasilnya informasi yang kita terima di kepala, yang tidak bisa orang lain lihat, yang hanya bisa kita yang lihat. Saya menyampaikan kepada Mas Bilal lewat apa yang saya katakan. Orang lain juga sama, lewat apa yang dia katakan, lewat apa yang dia lakukan secara perilaku. Nah ini kan jagat alit ini sibuk. Ini baru ngomongin otak, belum ngomongin organ-organ yang lain yang sangat sibuk juga. Kenapa sih saya membahas jagat alit? Itu karena jagat alit kita
itu membentuk segala sesuatu itu tadi yang kita lakukan. Kalau kita kembali lagi, kalau kita menaruh kesadaran di situ, kita sadar bahwasanya tubuh kita ada sel-sel, segala macam, kita akan menjaga kesehatan lebih baik. Apa yang kita katakan ke tubuh kita bisa membuat kita sakit, juga bisa membuat kita sehat. Ya, orang bilang pikiran sakitnya itu datangnya dari pikiran. Sebagian benar. Secara saintifik juga sudah bisa dibuktikan, walaupun tidak hanya pikiran saja. Jadi ada banyak faktor yang lainnya. Tapi ini menunjukkan bahwasanya jagat alit kita itu bekerja dengan cara yang sebagian besar bahkan secara biologi modern saat ini kita belum bisa 100% menjelaskan kenapa. Kenapa saya ngajak teman-teman tuh supaya mengenal adanya jagat alit di tubuh kita itu supaya mereka sel-sel kita ini kan bekerja basisnya adalah respon biokimia, Mas. Bukan kita katakan terus selnya bisa jawab, iya nanti saya akan kerjakan, bukan begitu. Kita ngomong ke diri kita lewat pikiran kita, aku harus bisa sembuh, aku harus bisa lakukan ini, itu akan mendorong pikiran kita untuk menginstruksikan kepada sel itu dalam bentuk respon biokimia. Lewat hormon, lewat macam-macam, gerak otot dan lain sebagainya, kemudian kita akan mengusahakan sesuatu lalu kita bisa berhasil. Sebetulnya dari situ. Itu pun kadangkala kita lakukan mungkin dengan semi sadar atau bahkan tanpa kesadaran. Bayangkan kalau kita masukkan kesadaran ke situ, Mas. Saya produktif. Minggu ini saya akan ciptakan A, B, C, D. Minimal kita ada rencana untuk melakukan itu. Kita menggunakan penjadwalan yang sangat baik, akan dapat hasil yang jauh lebih terukur. Balik lagi ke tadi kawan-kawan yang berusia 20 tahun, pada hari ini saya belum ngapa-ngapain, nggak bisa apa-apa. Kalau kita keluhkan aja, karena tidak memasukkan kesadaran ke jagat alitnya. Coba masukkan kesadaran, jadi pertanyaannya bukan kenapa saya belum punya apa-apa hari ini, menjadi apa yang bisa saya lakukan hari ini, supaya apa yang saya inginkan 10-20 tahun yang akan datang, akan saya bisa dapatkan. Jadi bagaimana membalikkan kesadaran itu jauh lebih baik lagi ke jagat alit di tubuh kita. Tubuh kita akan merespon balik. Enggak mungkin tubuh kita tidak merespon balik. Karena tubuh kita adalah satu-satunya tempat di mana seluruh 37,2 triliun sel tadi itu, atau kalau di saya 40 triliun sel tadi itu hidup, Mas. Kalau dia nggak hidup di tubuh kita, hidup di tubuh siapa? Masa di transfer ke tubuh orang lain? Kan nggak mungkin. Jadi ini sebetulnya biologi, tapi secara filosofis kalau kita bisa pahami itu, kita bisa melakukan banyak hal. Sama seperti kenapa Mas Bilal mengadakan suara berkelas. Saya yakin ada visi-visi tertentu yang masih ingin capai. Kenapa saya ngedukasi biologi molekuler, kemudian membahas banyak tentang itu yang mungkin di kelas pun zaman dulu saya dengarkan siapa yang mengajarkan dengan cara-cara zaman dulu pun bingung, ini istilah apa kan gitu. Tapi hari ini biologi itu dekat sekali dengan kita lewat jagat alit itu. Nah di satu sisi jagat alit ini adalah unit fungsional terkecil, Mas, namanya sel di biologi. Unit fungsional terkecil adalah bagaimana kita melihat the purest thing of living thing action. Jadi bagaimana hajat hidup itu dilihat paling murni itu dilihatnya dari sel. Dikasih impuls sedikit bergerak dia. Jadi sel kita itu bisa diambil, Mas, dari tubuh kita, ditumbuhkan di laboratorium, di medium yang mirip dengan kondisi tubuh kita untuk dilihat perilakunya. Terutama untuk sel-sel yang sulit. Untuk sel-sel yang agak sulit diambil gitu ya, agak sulit diamati, kan nggak mungkin kita nusukkan jarum dan mikroskop ke dalam tubuh manusia. Kita bisa amati di laboratorium. Dari situ kita bisa melihat bahwasanya perilakunya A, B, C, D, E yang kita coba fisikan, dilihatkan kepada perilaku manusia. Kemudian dilihat di perilaku manusia namanya biologi perilaku. Kita lihat, perilakunya seperti ini, sel yang diambil seperti ini dan sebagainya. Sama seperti saat kita mempelajari sel kanker. Dari satu sel menjadi ribuan hingga jutaan sel yang tidak terkendali. Kan dari satu, Mas. Iya. Artinya jangan ada pepatah Perancis juga sih. Tapi nggak saya sebutkan dalam bahasa Perancis, nanti malah repotnya. Saya penasaran. Ini saya jadi lupa ya.
bahasa Indonesianya gini, bahwasanya sebuah pohon oak yang oak tree, tinggi itu berasal dari satu biji. Jadi ilmuwan di Prancis itu mempelajari satu biji itu untuk mempelajari kenapa satu biji itu bisa menjadi pohon oak yang sangat besar. Gennya seperti apa, DNA-nya seperti apa, bagaimana dia tumbuhnya, bentuk daun yang pertama muncul, bentuk akar yang pertama muncul. Sama seperti kita, kalau kita, kenapa Mas Riza studinya selalu sel. Ya karena dari sel itulah kita, jadi manusia, Mas. Iya. Itulah pentingnya kita membalik kesadaran untuk mengetahui tentang adanya jagat alit di tubuh kita. Itu, Mas. Itu juga jadi analogi yang bagus sekali ya. Kalau dalam berproses gitu ya, nggak ada benih atau biji tadi yang ditanam hari ini tumbuh jadi pohon hari ini, nggak ada. Nggak ada. It takes time, mungkin 5 tahun, 10 tahun, 12 Bahkan tahun. ada yang 30 tahun. Iya, sampai kemudian dia jadi oak tree tadi, jadi pohon oak tadi. Dan untuk kita bisa menggali itu, kita harus refleksi diri bahwa kok bisa kita berkembang ya. Itu kayak bikin kita lebih mindful ya sama proses kita ya. Dan itu hanya dipahami oleh orang-orang yang memang fokus pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Iya. Dan selama 30 tahun itu kan pohonnya tidak pelan tumbuh, Ya, kan ada angin, benar. hujan, badai, segala sesuatu yang berusaha untuk merubuhkan dia, Mas. Iya. Loh iya. Iya. Merubah matahari yang sangat panas. Iya. Kalau mau kita bicara sekarang climate change, Iya. semuanya datang untuk mencoba merubuhkan pohon remaja ini sebelum dia jadi dewasa. Tapi pada kenyataannya kan dia tumbuh sampai sebesar itu. Baru ketika besar, semua orang bisa berteduh di bawahnya, terus mengatakan ini pohon ini berguna ya. Iya, coba 15 tahun yang lalu. Mungkin kalau lihat pohon itu nggak dianggap-anggap pohonnya. Ngapain kita berteduh di pohon sependek ini kan gitu. Udah kita lewati saja. Tapi 30 tahun kemudian jadi sesuatu yang sangat besar. Wow. Jadi semua itu ada prosesnya. Iya. Kita sebagai organisme, kalau dilihat dari sudut pandang biologi, dari sel kita sampai jadi kita yang sekarang, kita yang sekarang pun merasa belum punya apa-apa, ya kita harus, karena kita belum bisa melihat. Benar. Kita hanya bisa hidup di masa sekarang dan kita belajar dari masa lalu. Tapi masa depan itu kan misteri. Jadi ya kita harus berusaha ke depan dengan cara yang kita memperbaiki diri setiap hari kan gitu. Iya. Mungkin kalau pohon tadi yang fase dia di pertengahan jalan 15 tahun sebelum dia 30 tahun, mungkin dia kalau setiap hari membisikkan bahwa aku nggak berguna, aku nggak berguna, bisa jadi dia rubuh sendiri. Ya jangan-jangan nggak usah pakai angin, rubuh sendiri. Iya, benar. Rubuh sendiri karena aku nggak berguna. Di bawah akarnya teriak, Mas ini ada nutrisi mau diangkat ke atas nggak? Kan nggak usah, nggak ada gunanya, saya nggak ada gunanya kok. Ya nggak diangkat nutrisinya. Lama-lama dia kehilangan itu. Jadi apa ya? Kita sebagai manusia sama kok. Aku ingin diselamatkan oleh orang lain. Tapi orang lain ini adalah orang yang saya inginkan. Sebenarnya saya ingin diselamatkan oleh Mas Bilal. Misalkan kondisi banjir. Saya ada di atap rumah, pokoknya saya pengen diselamatkan sama Mas Bilal karena Mas Bilal adalah sahabat saya. Datang orang lain dari Basarnas. Ayo Mas lompat Mas, perahu karet. Enggak Mas, nunggu Mas Bilal. Lewatlah dia. Orang datang kedua lagi, damkar. Ayo Mas lompat. Udah naik airnya ini bentar lagi atapnya tenggelam. Enggak, saya menunggu Mas Bilal. Jadi dia menunggu. Padahal banyak yang ingin menyelamatkan dia. Jadi intinya gini, pesannya adalah kadang-kala kesempatan itu datang. Yang perlu kita lakukan adalah keberanian untuk mengambilnya atau tidak. Nanti salah Mas, iya bisa kok salah. Kita menuju jalan di Jakarta aja, udah hafal Jakarta bisa aja salah belok. Tapi salah belok kan bukan salah tujuan, kita bisa selalu kembali ke arah yang. Oke, saya naik damkar yang ini, yang kedua, nanti kalau sampai Mas Bilal datang, nanti kalau kita ketemu kita bicarakan, Mas sorry Mas aku tinggal. Soalnya saya juga diselamatkan oleh orang ini. Jadi apa ya, filosofinya adalah kalau itu sel tubuh kita. Sel tubuh kita itu akan selalu seperti Basarnas, damkar gitu. Dia nggak menunggu white knight, Satria Putih, sel yang paling kuat untuk menyembuhkan kita. Tapi dari sel-sel yang ada di tubuh kita itu sebetulnya setiap saat kita berusaha untuk selalu kembali ke homeostasis itu Mas. Nah, itu adalah pemahaman yang sangat penting. Jadi jangan menunggu nantilah. Kalau misalnya nih kita konteks hormesis ya, saya ingin hidup saya lebih sehat ya, kalau mau dimulai hari ini. Nggak usah lihat yang sudah lari culture
50 km itu terlalu jauh. Saya bisanya apa? Sama seperti tadi, datang penyelamat pertama, penyelamat kedua. Karena saya menunggu Mas Bilal, karena Mas Bilal katanya mau menyelamatkan saya pakai helikopter, kan itu pakai kapal. Pakai helikopter kan lebih langsung naik ke atas. Ya kalau kita menunggu seperti itu nggak akan pernah jadi. Saya akan olahraga kalau nanti usia saya udah 45 tahun. Sekarang usianya misalkan 30. Kalau nunggu 15 tahun, kenapa nggak sekarang? Jadi ada konteks-konteks inilah yang akan membuat biologi itu menarik banget di hidup kita. Kalau kita bisa memahami itu. Seperti tadi, kita ulang lagi, kita membahas bikin tabel. Homeostasis, hormesis, alostasis. Kalau nekrosis nggak usah lah, nekrosis udah nggak ada kita, musnah. udah musnah. Sekarang posisi kita ada di mana? Kalau alostasis, do something, harus buat itu jadi hormesis. Bagaimana caranya baca hormesis? Contoh paling mudah, saya dalam kondisi terpuruk, habis putus cinta. Wah ini dunia sangat gelap sekali, tapi ini sudah saya pendam 6 bulan gitu kan, sampai sakit ke dokter berulang kali. Kita harus memunculkan kesadaran ini harus berhenti. Caranya untuk jadi hormesis bagaimana caranya? Ya hormesis itu kan stres sedikit untuk naik. Oke lah, saya mulai keluar rumah. Saya tidak lagi membenci orang, tapi saya coba melepaskan diri. Ternyata orang itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya itu harus kita terima kan. Jadi hormesisnya adalah berani untuk pindah ke zona yang baru, belajar hal baru, membuka diri lagi, kerja lagi, gerak lagi. Karena itu penting banget untuk kemudian kita naik derajat tadi itu. Nah, derajat yang baru ini akan membentuk homeostasis yang baru, Mas. Jadi saat kita bertemu masalah yang sama di masa yang akan datang, kita lebih kuat lagi. Jadi konsep biologi itu berlaku dari mulai jagat alit sampai perilaku kita di kehidupan sehari-hari. Yang ternyata menentukan kita mau jadi pohon oak yang gede 30 tahun dari sekarang itu atau tidak. Itu, Mas. Wow, itu bagus banget. Ini POV perkembangan diri ya, atau self improvement dari kacamata biologi. Mungkin kalian susah menemukan di tempat lain ya, hanya di podcast ini. Ya Mas Riza, aku balik ke ngomongin tentang sel ya. Ini boleh. Based on my curiosity, biasanya tiba-tiba muncul ketika Mas ngomongin banyak hal gitu. Aku penasaran apakah orang-orang kayak Mas Riza ini yang sudah mengetahui bagaimana cara sel bekerja dan lain-lain. Ketika ngobrol, ketika lagi kita mindful sini, ketika kita lagi di podcast ini, menyadari bahwa sel aku lagi kayak gini nih, sel aku lagi kayak gini nih. Nah kalau emang menyadari atau memang sangat-sangat mindful, ketika kita lagi podcast ini, bila lagi berpikir, bila lagi ingin nanyain, terus Mas Riza lagi ngomong, kira-kira sel mana nih di tubuh kita yang lagi bekerja keras banget gitu? Paling keras otak kita lah. Otak kita menghabiskan 20% energi di tubuh kita. Karena dia seperti command center kan. Jadi dialah yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Kalau kita sedang bicara seperti saat ini, otak kita kan ngatur mana yang harus dinaikkan, mana yang harus diturunkan. Jadi sarafnya simpatis sama parasimpatis. Jadi kalau simpatis berarti kan detak jantung naik, karena saya ngos-ngosan ngomong nih, pasti nadi saya agak naik, detak jantung agak dinaikkan. Kemudian agak stres juga karena ada di ruangan nih. Ada di ruangan kita ngobrol, ada kamera dan lain sebagainya. Ini kalau kita bicara dari POV aktivitas yang ada di tubuh kita. Tapi kalau mau bicara secara filosofis, hampir semua sel di tubuh kita itu aktif dalam kondisi apapun. Bedanya adalah ada yang sangat aktif, ada yang tidak. Saat kita tidur, otak kita masih aktif, tapi kesadarannya diputus, Mas, sama otak ke tubuh kita. Jadi ada istilah bilangnya paralysis, tapi temporary. Itu sebabnya saat kita tidur kita tidak tahu, atau pas bangun kita nggak ingat tidur semalam itu selama 8 jam tuh, 7 jam, 8 jam, ngapain aja kita. Kita nggak ingat. Kenapa? Karena pada saat paralysis itu sel tubuh kita perlu taking care something yang kita nggak perlu tahu. Membuang sampah, sel imun yang bekerja dengan baik, otak kita kan di-flush oleh namanya cerebrospinal fluid, cairan yang ada di otak untuk membersihkan. Kemudian kalau kita menyadari itu apa nggak pusing, Mas, kita? Iya, benar. Ada apa ini kan gitu. Ya, jadi ada banyak yang bertanya ke saya sih, kenapa sih sel-sel di tubuh itu kita nggak dikasih kesadaran? Wah, bisa ribut kita sama sel-sel di tubuh kita. Tapi yang saya maksud adalah dia banyak di sel di tubuh kita tidak punya kesadaran, karena memang dia fungsi terkecil untuk dia bekerja sesuai dengan ritmik
biologis yang ada di dalam sel itu yang diatur oleh materi yang lebih kecil di dalam sel yang kita sebut sebagai DNA atau blueprintnya kehidupan. Nah ini kan apa ya, menarik banget gitu kalau mau kita bahas secara spesifik tentang DNA, menarik banget karena berkaitan dengan banyak hal juga yang bisa kita lakukan. Tapi kembali ke pertanyaan Mas, jadi bahwasannya kalau dalam segala aktivitas itu memang banyak sel tubuh kita yang bekerja. Otak yang paling besar, ya kalau kita olahraga, otak dan seluruh organ ekstremiti kita, seperti tangan, kaki, kalau kita lari kan gerak, otot di tubuh kita, kemudian jantung kita. Jadi apa ya, tubuh kita itu in constant movement sebetulnya, secara dinamis. Apapun yang kita lakukan itu sangat menentukan apa yang tubuh kita rasakan dan menentukan juga kembali apa yang kita peroleh. Kalau kita bermalas-malasan yang kita peroleh ya sedentary life dan juga efek kepada kesehatan. Kalau kita olahraga, kita dapatnya benefit dari olahraga itu. Kalau Mas Bilal suka berpikir, benefitnya apa? Banyak sekali ide datang, pemikiran-pemikiran baru. Apalagi kalau Mas Bilal melengkapinya dengan interaksi dengan orang lain. Kita baru bicara tubuh kita yang diatur secara genetik oleh tubuh kita sendiri, oleh sel-sel. Kita belum bicara epigenetik, Mas. Podcast ini adalah epigenetik. Saya ngobrol dengan Mas nanya, saya jadi ngerti, oh iya ya, orang bisa nanya seperti Mas Bilal. Saya jawab, Mas Bilal bisa bilang, Mas Riza bisa jawab begini ternyata. Terus Mas Bilal belajar hal baru, saya juga belajar hal baru. Ini namanya epigenetik. Sesuatu yang akan, ini hormesis, Mas. Sesuatu yang akan membuat kita belajar hal baru. Stres lah kita selama syuting gitu. Tapi oh iya ya, tadi ngobrol sama beliau begini, ngobrol sama ini begini. Itulah pentingnya kenapa kita harus punya pemahaman terkait jagat alit di dalam tubuh kita, tapi juga memahami konteks epigenetik. Epigenetik itu epi itu tepi, Mas. Genetik di luar dari apa yang dikendalikan oleh DNA kita. Tapi dia mempengaruhi DNA kita. Itu sangat rumit sekali itu sebagai organisme atau makhluk hidup. Ya, dan kita juga melibatkan audiens di sini gitu. Audiens di sini biasanya nonton suara berkelas itu sambil ambil catatan, ambil jurnal berkelasnya, dia catat, dia tulis. Dan itu mereka part of dari kita epigenetik tadi ya? Betul, part dari epigenetik. Kita ketemu orang di jalan lalu kita hari ini marah. Mungkin karena perasaan kita nggak baik hari ini. Emosi kita agak naik, saraf simpatisnya nyala, Mas. Detak jantungnya naik segala macam, nafas kita memburu-buru, kesenggol sedikit, misalkan mobil kita diselipin orang, marah kita. Tapi besok bisa jadi kita nggak semarah itu karena kita sudah tidur, fisik kita membaik, saraf parasimpatisnya lebih aktif, kemudian kita lebih tenang. Nah ini adalah epigenetik. Apa yang kita lakukan itu dipengaruhi oleh sekeliling kita juga. Pada dasarnya adalah bagaimana sih meletakkan kesadaran kepada jagat alit kita. Itu caranya adalah buatkan jeda. Kalau itu emosi negatif. Jadi sebelum marah, kalau bisa tarik nafas dulu, coba hitung 5-10 detik dulu. Ya ada beberapa backup science-nya terkait itu untuk menunda dorongan adrenalin supaya kita marah kan adrenalin. Jadi ditunda supaya kita punya waktu agar otak depan kita yang mengurus masalah analisis dan logika itu kembali. Karena saat kita marah yang naik duluan amigdala kalau di otak. Jadi dia ayo marah. Padahal kalau kita menundanya sebentar mungkin kita bisa berpikir dan oh iya ya udahlah. Gitu. Tapi untuk bisa melakukan itu perlu balik lagi masukkan kesadaran ke tubuh kita, memahami tentang jagat alit, memahami batasan-batasan dari diri kita. Kenapa sih saya gampang banget keinduksi marah? Oh dulu saya pernah ada kejadian seperti ini. Ini kan sesuatu yang jarang kita lakukan. Kan sangat itu tadi Mas, karena dunia sangat cepat. Tadi kita bicarakan jurang antara kenyataan dan ancaman yang kita ciptakan sendiri itu sangat gede sekali. Jadi kita kayak diburu-buru tapi kita lupa untuk slowing down. Sama seperti kalau kita di jalan tol sedang ngebut kecepatan tinggi 120 km misalnya per jam, kita lihat kiri kanan kan yang kita lihat cuma tiang gerak begini kan. Coba kita slowing down di jalan biasa pedesaan kecepatan 20 km per jam. Kita kan bisa melihat oh ternyata ada sawah ya. Selama ini saya nggak bisa lihat itu sawah.
Oh ternyata di situ ada kerbau dan lain sebagainya. Sesuatu yang kita bisa lihat kalau slowing down. Emosi kita juga sama, jagat alit kita juga sama. Boleh kok kita rushing, tapi dalam beberapa waktu kita memang perlu untuk slowing down, untuk bisa melihat itu. Slowing down dan rushing ini adalah bentuk menyeimbangkan hormesis dan juga homeostasis itu tadi. Pas cepat-cepat hormesis kita mas. Iya, iya. Begitu kita melambat, kita balik lagi ke homeostasis. Nah hidup kita memang begitu. Kita jangan-jangan melakukan itu setiap hari tapi nggak menyadari konsep biologinya. Iya. Bayangkan kalau kita menyadari itu, artinya oh saya harus lakukan ini dan lakukan itu supaya menjadi orang yang lebih baik. Itu aja mas. Iya. Dan ini nyambung sekali dengan pertanyaan yang aku tanyakan sebelum kita ke Kenny. Makanya banyak orang-orang yang aku kenal, mereka sering cerita ke aku, kok di usia dewasa waktu berjalan lebih cepat ya. Padahal waktu sama-sama 24 jam dengan kita masa kecil gitu. Dan pada saat kecil kita tanpa kita sadari, kita pengen cepat-cepat dewasa. Tapi pada fase kecil kita emang lebih slowing down, kita lebih mindful, kita lebih nggak overthinking pada banyak hal gitu. Tapi pas kita dewasa sekarang kesini dan itu bikin kita menyadari bahwa 24 jam kok kayak cuma 5 jam sehari gitu ya. Ya karena konteks waktu di manusia ini unik sih sebetulnya. Kalau Mas pernah dengar mungkin di istilah biologi di tubuh kita kan ada yang namanya circadian rhythm. Ya. Hidup kita sehari-hari bangun tidur sampai tidur lagi itu kita ngikuti circadian rhythm yang diatur juga oleh jagat alit kita, termasuk segala sesuatu yang berkaitan dengan hormon dan lain sebagainya kan. Itu memang ada istilah begini di dunia sains. Ketika kita menyibukkan diri, otak kita itu rushing dengan segala aktivitas. Sel di tubuh kita semuanya juga mengikuti itu, kan mind-body connection. Yeah. Kemudian karena kita mengikuti semua rushing itu, waktu menjadi relatif. Ini jadi bicara fisika kan. Waktu menjadi relatif, sebetulnya segala sesuatu berjalan apa adanya, tapi karena kita menyibukkan diri, kita kadang-kadang menjadi cut off dari awareness yang ada di sekeliling kita. Jadi kayak, Mas sibuk nih, ya pasti jadi cut. Beda dengan yang mancing mas. Yeah. Mas Bilal sedang berpikir, nulis segala macam, waktu berlalu. Yang mancing rasanya lama mas. Banget yang nggak ada ikan-ikan, tapi dia menikmati itu. Yeah. Dan ini apa ya, ketika, itu balik lagi ke konsep biologi ketika kita mencoba untuk slowing down, mencoba untuk homeostasis atau hormesis. Hormesis yang kita lakukan, hormesis akan membuat waktu berjalan sangat cepat. Karena kita rushing, stres gitu kan. Ayo kita harus bisa. Tapi homeostasis itu kembali ke balancingnya. Makanya kan disarankan ya untuk kita menyeimbangkan antara keduanya, melakukan kegiatan yang melambatkan kita dan melakukan kegiatan yang juga mempercepat kita, karena nggak bisa seumur hidup kita lambat aja. Ya kita nggak kemana-mana di situ saja, tapi nggak bisa juga kenceng terus. Jatuhnya bukan hormesis nanti, alostasis lagi. Kenceng itu kan harus kenceng lambat. Jadi kalau ditanya Mas Tirza baiknya gimana ya kita itu? Baiknya ya kita usahakan untuk seimbang kedua-duanya. Kalau saat kita, tapi kuncinya kan juga satu hal mas, kita akan merasakan diri kita fulfill kalau kita senang melakukannya. Nah kalau kita nggak senang melakukannya, itu kalau di dalam biologi di tubuh kita kan hormon-hormon itu bekerja, ada kortisol lah, adrenalin. Kalau kita nggak senang jadinya stres. Tapi kalau kita senang bisa ada stresnya, tapi stres itu tidak menghancurkan kita, itu hormesis lagi. Setuju. Nah ini konteks yang sangat baik menurut saya untuk dipahami, terutama mereka-mereka yang usianya masih 20-an mas. Karena otak mereka masih akan berkembang sampai usia 25, terutama prefrontal cortexnya, masalah logika, analisis. Itu sebabnya banyak anak muda, remaja itu masih emosional karena amigdalanya masih, perannya masih besar. Dan memang pada masa-masa remaja muda ini memang dituntut untuk lebih banyak merasa sebetulnya. Karena amigdala kan, mengenali rasa takut, merasakan sekelilingnya, ketimbang logikanya. Makanya kita bilang masa remaja itu masa-masanya kita berbuat bodoh gitu. Ya kalau nggak berbuat bodoh nggak pernah remaja berarti kan gitu. Tapi nggak semua remaja begitu ya. Dan di sisi lain kalau kita sudah berkembang, nanti masuk usia 25 tahun ke atas, bahkan kemarin riset terbaru katanya umur 30-an masih dianggap remaja gitu kan. Tapi kan itu sudut pandang dari berbagai jenis ilmu dan ilmuwan.
nggak masalah juga. Yang paling penting adalah bagaimana kita itu mengetahui dalam rentang waktu hidup kita tuh memahami secara sadar mana yang wajar kita rasakan, mana atau kita alami, rasakan dan alami, mana yang tidak wajar kita rasakan dan alami. Dan tidak semua orang harus melakukan hal yang sama. Semua orang harus menemukan caranya sendiri-sendiri, Mas. Untuk hormesis, homeostasis, alostasis, hormesis, homeostasis, alostasis. Gitu aja terus. Ya. Ya. Ya syukur-syukur balik lagi ke biji tadi bisa jadi pohon yang gede. Ya, jangan sampai kamu ketemu dengan nekrosis dalam bentuk penyesalan ya. Ya jangan sampai nekrosis di usia muda gitu. Iya. Di zaman kreators ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung dan orang semua bisa ke sana untuk langsung check out di sana. Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022 dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya kamu penulis kayak aku. Kamu bisa bikin e-book, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana. Dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di Linkit. Dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana nggak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di Linkit. So, bagi teman-teman yang belum bikin Linkitnya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. Mas Riza, 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Pertanyaan pertama dari Dia Haudi. Izin nanya, apakah sel kulit mati selalu ada setiap hari ya? Kapan sel kulit mati kita menjadi mati beneran? Dan Mati beneran. Iya. Oh ya, pertanyaannya ini pasti khawatir dengan sel kulitnya ya. Jadi secara biologis sel kulit kita itu digantikan oleh tubuh kita dengan sel kulit yang baru setiap kurang lebih 28 hari sekali. Sebulan sekali lah. Gitu ya. Pada perempuan itu dibantu juga dengan hormonnya. Jadi saat mengalami siklus bulanan itu juga membantu untuk regenerasi kulitnya. Kan ada masa-masa di mana tanda kutip ya terlihat buluk gitu ya. Kemudian ada dia terlihat glowing. Nah, tapi secara umum manusia itu mengganti sel kulit matinya setiap 28 hari dan itu normal, Mas. Normal. Jadi nggak perlu takut untuk melihat kadang-kadang kulit kita kok rasanya kusam, nanti akan dalam 20 hari akan digantikan oleh sel kulit yang baru. Pertanyaan kedua dari Simon 26. Kenapa manusia harus menghirup oksigen? Aku penasaran kayak gini karena kemarin nonton Avatar, itu kita nggak bisa dari manusia menghirup udara mereka. Pertanyaan serius banget ya. Iya. Kenapa manusia menghirup oksigen? Ya. Nah, oke lah, saya jawab secara biologi. Nama Latin manusia adalah Homo sapiens. Ya. Oke. Dan di sel manusia ada generator energi namanya mitokondria yang diturunkan dari ibu. Mitokondria yang diturunkan dari ibu butuh bahan baku energinya untuk dia bisa menggerakkan pompanya, kan pompa dia bentuknya. Tek itu kan mitokondria. Dan untuk bisa menggerakkan itu molekulnya namanya oksigen. Oke. Molekulnya nama oksigen. Tarik lagi ke belakang. Di mana di tubuh kita ada sel yang bisa ngangkut oksigen. Namanya sel darah merah, Mas. Eritrosit. Ini dari sudut pandang biologi ya. Secara evolusi, manusia berkembang untuk menciptakan sel darah merah dengan bentuk sedemikian rupa, bikonkav namanya, mipih supaya dia bisa bawa oksigen mipih lebih banyak. Inti saya nggak ada, karena untuk bawa oksigen aja. Jadi dia secara evolusi berkembang sedemikian rupa sel darah merah untuk ngangkut oksigen. Oksigennya kemudian ditukar lewat sebuah organ kita yang bernama paru-paru lewat ujungnya yang kita sebut sebagai kantong udara atau alveoli. Jadi itu sebabnya kita menghirup oksigen.
Kalau mungkin, Mas, kita hidup di planet Titan sebelum dimusnahkan Thanos ya. Atau dia sendiri yang bikin musnah ya. Tempat mereka bertarung terakhir itu ya kan. Oke. Nah, kalau kita hidup di planet Titan, mungkin kita bisa menghirup, saya tidak tahu, materi lain yang ada nitrogen mungkin. Jangan-jangan manusia tidak perlu menghirup oksigen tapi cukup menghirup nitrogen. Walaupun di udara kita ini ada nitrogen juga kan, tapi nggak kita hirup. Kenapa? Karena tubuh manusia berkembangnya lewat sel darah merah untuk ngikat oksigen. Jadi jawaban dari pertanyaannya, ya ini kalau dibawa ke avatar ya, di udara yang di Mereka tempat ya mereka, kenapa manusia nggak bisa menghirup udaranya di planet avatar itu ya karena di situ mungkin nggak oksigen kan gitu. Sementara manusianya punyanya eritrosit. Kecuali kita minta tolong pohon ewa. Nonton berarti ya. Nonton saya si spider itu ya kan, terus tiba-tiba jadi bangsa navi dia. Gitu, ya. Tapi itu tidak saintifik ya. Maksudnya secara saintifik mungkin di masa yang akan datang. Kalau di zaman sekarang tiba-tiba orang berubah fungsi secara biologis itu bukan keajaiban. Itu justru harus diteliti, namanya mutasi itu. Iya, mutasi ya. Enggak cuma pekerjaan dimutasi ya, sampai ke sel-sel juga dimutasi ya. Oke. Pertanyaan ketiga dari Arto Syahputra. Dia nanya, bagaimana kok bisa ada orang yang lebih gampang tua dibandingkan umur pada umumnya? Bisa dijelaskan secara ilmu biologi? Oke. Oh, maksudnya ada orang yang umurnya misalnya 30 kelihatan kayak 20. Kayaknya. Orang yang umurnya 20 malah kelihatan kayak 30 gitu. Dari biologi bagaimana bisa menjelaskan itu? Itu dijelaskannya secara sederhana, di tubuh kita ada 2 jam, Mas. Jam kronologis dan jam biologis. Jam kronologis itu apa? Misalnya saya lahir tahun 80-an. Sekarang usia saya 40-an. Ya itu jam kronologis saya. Yang kita setiap tahun coba rayakan, untuk yang merayakan, ya kan. Ulang tahun 1, 2, 3 tahun, 4 tahun itu jam kronologis. Itu tidak dipengaruhi oleh apapun kecuali waktu. Jadi suka tidak suka, orang yang lahir tahun 80 berarti sekarang usianya berapa? 45. 45. Iya, sekarang usianya 45. Suka tidak suka, mau dibilang panggil om nggak mau. Ya padahal usianya 45, Mas. Nggak mau saya, panggil aja saya kakak. Iya kan? Nggak bisa, itu usia kronologis. Tapi di sisi lain, atau jam kronologis, di sisi lain manusia punya usia biologis atau jam biologis. Itu jamnya jagat alit. Jadi di jagat alit tubuh, saya ada di tubuh seseorang berusia 45 tahun, tapi orang ini tidak merokok, olahraga, makan sehat, tidurnya teratur, segala macam, manajemen stres dan lain sebagainya, sehingga dia nampak seperti berusia 30 tahun. Jadi jam biologisnya sebetulnya 30 tahun, tapi jam kronologisnya 45 tahun. Mana yang lebih penting untuk hidup kita? Tentu saja jam biologis. Ya. Tentu saja jam biologisnya. Kemudian apakah kita bisa memperlambat jam biologis? Bisa. Ya tadi itu, hidupnya sehat, manajemen stres. Ini paling sulit nih. Kalau makanan, itu tubuh kita bisa beradaptasi kok. Karena ada gut microbiome kita juga. Tapi kalau stres, at what extent kan? Balik lagi, Mas. Kapan aliostasis, kapan hormesis ya kan? Kapan homeostasis. Jadi ini menentukan jam biologis seseorang. Sekarang banyak tesnya malah. Tes orang, ternyata usia biologis saya 5 tahun lebih muda. Happy dia. Dan itu bisa didorong lagi. Dan saat ini belum ada treatment apapun di dunia ini yang setahu dan sepemahaman saya, secara saintifik juga, yang bisa menghentikan jam biologis. Yang ada adalah memperlambat. Kalau menghentikan, serem juga sih. Ada kan yang kreator, ada filmnya itu, Mas. Ada kreator In luar Time. negeri. Oh iya, film In Time. Justin Timberlake. Tapi ada juga orang yang aku bilang tadi, yang kreator luar negeri yang dia ingin challenge diri dia kan. Ya, aku lupa namanya, tapi dia tujuannya memperlambat sekali gitu ya. Ya, memperlambat sekali. At what extent saya tidak tahu. Keindahan kehidupan itu secara biologi itu ada karena waktu itu terbatas, Mas. Tapi kita kan manusia di dunia ini pengen rasanya hidup lama gitu kan, 200 tahun, 300 tahun. Padahal kalau lihat Hancock, film, mau menjadi ngomongin film nih gara-gara si Navi tadi itu mancing.
Hancock itu kan dia makhluk being bukan manusia yang hidup berabad-abad. Bosan. Iya, bosan. Dia mengalami kebosanan kemudian berperilaku seenaknya sendiri karena dia tidak memiliki purpose. Indahnya manusia hidup dengan jam kronologis dan jam biologisnya adalah dia punya purpose. Dalam jangka waktu Dalam tertentu. jangka waktu tertentu. Purpose inilah yang harus kita cari. Purpose itu nggak harus besar-besar, Mas. Saya harus jadi presiden Amerika, nggak gitu. Saya harus jadi orang besar, nggak seperti itu. Purpose itu dari hal yang sangat sederhana. Mas Bilal pengen ngundang orang-orang di Suara Berkelas karena pengen memperdengarkan orang-orang ini ke khalayak supaya orang lebih pintar. Itu sederhana. Iya. Tapi itu adalah the purpose of life, tujuan kehidupan. Tujuannya Mas Bilal saya nggak tahu. Mungkin saya nggak tahu Mas Bilal pengen berkarir nanti di dunia apa, segala macam. Itu tujuan hidupnya Mas Bilal. Tapi tujuan kehidupan itu bigger than all of us. Iya. Iya. Nah, kalau kita balik lagi ke jam biologis dan jam kronologis, ya sebetulnya bukan masalah kita nampak lebih muda atau tidak, tapi kebermanfaatannya di mana. Gitu. Ada orang yang malah pengen nampak lebih tua loh Mas, serius. Karena dia pengen dianggap lebih dewasa dan lain sebagainya. Padahal kedewasaan tidak bisa dilihat dari penampilan fisik. Benar. Ya, itu bagus sekali. Tadi aku mau nyentil juga kayak studi kasus si Ronaldo yang umur dia 40-an pas dicek labnya 27 dia. Iya, 27 ya. Kita semua iri Mas. Iya, benar makanya. Oke. Sebelum kita tutup Mas, ini jujur salah satu episode yang aku senang sekali gitu ngobrol sama Mas Riza gitu ya. The worst advice yang pernah Mas Riza terima. The worst advice. Saya sering dengarnya dari kecil sampai dewasa nih. Jalani aja dulu Mas. Gak suka saya. Gitu, advice itu. Mungkin bukan gak suka, gak cocok di saya. Kenapa? Itu seperti memberi perintah kepada tubuh kita untuk constant worrying. Atau kecemasan yang berkelanjutan. Yeah. Karena kita ya jalani aja, nggak tahu apa yang ada di depan. Itu kan sering saya dengar, bahkan diucapkan oleh orang-orang yang dekat dengan saya juga. Tapi di pikiran saya, tubuh kita ini tidak didesain untuk tidak memiliki tujuan sebenarnya. Ya walaupun tujuannya nggak harus kita cari sekarang pas usia 20 tahun kita pas lagi bingung-bingungnya, enggak. Tapi kita harus punya tujuan. Itu sebabnya saya punya filosofi hidup Mas. Namanya Amat Victoria Kuram. Atau dalam bahasa Inggris, Victory Loves Preparation. Tak tulis kalau nggak salah di mana gitu ya. Yeah. Saya pakai itu dan beberapa murid gitu, mahasiswa saya juga sekarang mereka menggunakan itu. Bukan terus saya seneng nggak, tapi kalian boleh pakai nggak apa-apa. Victory Love Preparation artinya apa? Artinya segala sesuatu itu paling nggak harus disiapkan atau dipersiapkan. Apa beda orang juara sama nggak juara Mas di sebuah kompetisi? Bukan karena yang juara lebih tangguh, tapi satu hal yang juara ini dilakukan sama yang tidak juara tidak lakukan, yaitu mendaftar. Saya ngalami sendiri soalnya. Pas saya usia masih muda lah, usia 20-an lah, saya ikut kompetisi ilmiah. PhD di usia muda gitu kan Mas. Wah, dunia ada di telapak tangan gitu kan. Bersaing dengan seseorang yang seusia juga sama saya. Dalam sebuah kompetisi itu adalah kompetisi online untuk submit dokumen. Dokumennya disubmit seperti biasa di Indonesia kan, error sistemnya untuk submit dokumen. Lalu saya menyerah, jam 7 malam saya tidur. Kemudian tiba-tiba saat pengumuman teman saya itu juara. Lalu saya tanya ke dia, kok bisa kamu submit? Iya, karena aku tidak tidur semalaman, ngeklik di laptop saya, sampai dokumen saya tersubmit. Itu bedanya dia sama saya. It's not about intelligence. Yeah. It's about grit and resilience. Yeah. Jadi dari situ, untung saya pas usia muda, jadi belajar, oke, berarti saya tidak boleh mudah menyerah kalau memang itu tujuan saya. Setelah itu saya jadi bitter sama dia. Terus saya berpikir, kenapa aku jadi bitter sama dia? Salah-salah saya sendiri. Jadi Amat Victoria Kuram. Bukan berarti persiapan itu harus gede, enggak, tapi persiapan itu mulai dari apa yang harus kita lakukan. Kalau kita pengen sehat, mulai olahraga, ya nggak harus lari yang panjang seperti tadi saya katakan, jalan kaki juga cukup. Terus saya sibuk nih akhir-akhir ini, jalan kaki nggak bisa lagi, ya udah jalannya di mall Mas. Jadi cari mall paling gede di Jakarta, jalan aja 10 kali, sampai keringetan gitu. Saya menganggap ini sudah achievement juga bagi saya. Jadi saya nggak perlu melihat
orang lain yang saya lihat diri saya sendiri. Jadi balik lagi Ahmad Victoria Kuram. Tapi kalau jalani aja, aduh, kayaknya di saya nggak cocok. Karena kalau kita merencanakan sesuatu di tubuh kita, otak kita itu punya mekanisme untuk ya dia punya goal, punya tujuan. Jadinya kita akan coba menurunkan kecemasan yang ada di tubuh kita. Itu penting banget. Ya. Itu penting banget karena kecemasan itu kalau terlalu berlebihan akan tidak membawa kita kemana-mana. Tapi kita membawa kepada constant worrying yang justru jadi rem untuk menghambat kita maju. Sementara kalau kita punya tujuan atau preparation itu tadi, kita pelan-pelan menuju ke sana. Gitu Mas. Wow, itu bagus sekali. Ahmad Victoria Kuram. Terima kasih banyak Mas Riza sudah datang Sama-sama, secara Mas berkelas. Kayaknya nggak cukup kalau waktu kita sangat mepet seperti ini dan aku bakal mengajak lagi Mas Riza di episode berikutnya ke suara berkelas. Terima kasih, sehat terus. Terima kasih semuanya.